Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Apa kabarnya anak-anak di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Hari ini kita akan belajar bersama MUPEL IPS kelas 6 semester 2. Sebelumnya, marilah kita membaca doa bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan tambahkanlah aku kefahaman. Amin. Semoga Allah meridhai kegiatan kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 7, yaitu kepemimpinan, subtema 2, yaitu tentang kepemimpinan di sekitarku. Seperti biasa, Ustazah izin menginformasikan prosedur pembelajaran hari ini. Yang pertama, pastikan anak-anak berdoa meminta kemudahan kepada Allah. Yang kedua, pastikan fokus saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menyimak informasi dari video yang telah disampaikan. Yang keempat, bekerja secara mandiri. Yang kelima, bekerja tuntas. Yang keenam, yaitu bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Anak-anak, sebelum kita membahas tentang tema, kita akan nyanyikan dulu lagu tema dengan nada Aku Seorang Kapiten. Sudah siap? Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku seorang pemimpin, mempunyai tanggung jawab. Kalau bertindak harus tepat, menjadi panutan rakyat. Alhamdulillah, kita sudah menyanyikan lagu tema. Kita akan melanjutkan ke pembahasan tentang TFP. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul-Nya, sunnah-sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, Allah sudah memerintahkan kita untuk salah satunya berpegang pada kekuasaan atau kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dari dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, dimanapun tujuannya adalah untuk mencapai target atau goal organisasi yang telah ditentukan. Nah, tujuan adanya kepemimpinan ini adalah sarana yang penting dalam mencapai tujuan dan membantu atau mengakomodasi orang lain menjadi lebih termotivasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu menemui seorang pemimpin. Yang terdekat dengan kita, siapakah pemimpin keluarga kita? Jika kalian menjawab pemimpin keluarga kita adalah ayah, jawabannya adalah tepat. Selain itu, di sekolah juga ada seorang pemimpin, yaitu kepala sekolah. Di dalam kelas kita juga ada pemimpin, yaitu ketua kelas. Nah, anak-anak,
Bangsa kita juga memiliki pemimpin, yaitu seorang presiden. Kita tinggal di Indonesia. Cobalah anak-anak perhatikan peta berikut ini. Siapakah yang tahu ini peta di kawasan apa? Ini adalah peta di kawasan Asia Tenggara. Ada negara apa saja ya yang berada di kawasan Asia Tenggara? Kita lihat bersama. Nah, ini adalah peta Asia Tenggara. Beberapa negara yang berada di kawasan Asia Tenggara antara lain ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Negara-negara ini membentuk organisasi yang disebut ASEAN. Di semester 1 sudah pernah dibahas dengan Bu Fitri terkait dengan ASEAN. Sebelumnya, kita akan mengingat dulu terkait dengan ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi yang terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Saat itu ada 5 negara yang menandatangani sebuah deklarasi pembentukan ASEAN di Bangkok. Latar belakang terbentuknya ASEAN karena adanya kesamaan antar negara-negara. Apa saja kesamaannya? Yang pertama, persamaan letak geografis yang berada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan budaya, yakni Melayu Austronesia. Yang ketiga, sama-sama bekas jajahan bangsa asing. Yang keempat, persamaannya adalah kepentingan untuk menjalin hubungan dan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan. Ada 5 tokoh yang menandatangani deklarasi tersebut, yaitu yang pertama, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak, yang ketiga, Menteri Luar Negeri dari Filipina yaitu Narciso Ramos, yang keempat, Menteri Luar Negeri Singapura yaitu Sinnathamby Rajaratnam, yang terakhir yaitu Menteri Luar Negeri Thailand Tanat Khoman. Adapun tujuan dibentuknya ASEAN antara lain untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan, memajukan perdamaian, khususnya di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan kerjasama secara aktif, bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan memberikan bantuan satu sama lain dalam fasilitas-fasilitas latihan dan penelitian di sektor pendidikan, profesi, teknis, dan administrasi. Selanjutnya, bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang-bidang pertanian, industri, dan industri perluasan perdagangan. Meningkatkan studi mengenai Asia Tenggara, dan yang terakhir, memelihara kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan beberapa organisasi internasional dan regional. Apa saja bentuk-bentuk kerjasama ASEAN? Kita perhatikan, ASEAN memiliki bentuk-bentuk kerjasama di bidang ekonomi, politik dan keamanan, kesehatan, budaya dan sosial, pendidikan, dan yang terakhir di bidang pangan. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan politik serta keamanan. Kerjasama di bidang ekonomi
yaitu ditunjukkan untuk menghilangkan hambatan ekonomi dengan cara saling membuka perekonomian, di antaranya adalah MEA. Pernahkah kalian dengar MEA? MEA adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA adalah bentuk kerjasama untuk memperdalam dan memperluas ekonomi di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN. Jadi, tidak hanya di kawasan Asia saja. MEA memiliki tujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan berbasis produksi, menjadikan ASEAN sebagai kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, serta menyatukan ekonomi di kawasan dengan ekonomi global. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi mencakup dalam beberapa sektor, di antaranya yaitu terkait dengan cadangan pangan. Sejumlah negara seperti Indonesia dan Thailand termasuk dalam negara penghasil padi yang melimpah di kawasan Asia Tenggara. Maka dari itu, Indonesia dan Thailand berperan untuk memasok cadangan pangan. Yang kedua yaitu perdagangan bebas. Program kerjasama ini disebut ASEAN Free Trade Area atau yang disingkat AFTA, yang mencakup pengelolaan sektor produksi lokal di negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir adalah industri. Adanya ASEAN Industry Cooperation atau yang disingkat AICO mencakup sejumlah proyek industri seperti pupuk yang ada di daerah Aceh, Indonesia, dan Malaysia. Selain itu, ada juga pabrik industri tembaga yang terletak di Filipina dan Abu Soda di Thailand. Selain kerjasama di bidang ekonomi, juga ada kerjasama di bidang politik dan keamanan. Tujuan adanya kerjasama ini adalah untuk menciptakan keamanan dan stabilitas serta perdamaian khususnya di kawasan Asia dan umumnya di dunia. Apa saja bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan? Yang pertama adalah Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral yang disingkat ZOPFAM. ZOPFAM adalah kerangka perdamaian dan kerjasama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara, tetapi mencakup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas, termasuk dengan negara-negara besar. ZOPFAM berkaitan dengan penanganan masalah dan keamanan di kawasan ASEAN. Lalu yang kedua ada TAC atau Traktat Persahabatan dan Kerjasama, yang merupakan sebuah traktat atau perjanjian persahabatan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. TAC mengatur tentang cara penyelesaian konflik antara negara-negara untuk berdamai. Lalu yang ketiga adalah zona bebas senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Zona bebas senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara adalah sebuah perjanjian yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Penandatanganan traktat itu juga merupakan kontribusi terhadap upaya menunjukkan pelucutan senjata nuklir secara menyeluruh dan mendorong perdamaian serta keamanan internasional. Selain itu, traktat itu juga bertujuan untuk melindungi kawasan Asia Tenggara dari pencemaran lingkungan dan bahan berbahaya lainnya. Setelah kita menyimak informasi tadi, kita dapat simpulkan bahwa ASEAN adalah organisasi yang terbentuk di kawasan Asia Tenggara. Anggota-anggota ASEAN antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar,
dan Kamboja. Antara negara ASEAN saling bekerja sama untuk kepentingan bersama, di antaranya di bidang ekonomi, politik dan keamanan, kesehatan, sosial budaya, pendidikan, dan pangan. Dalam bidang ekonomi, ASEAN membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang disingkat MEA. Kerjasama ASEAN mencakup cadangan makanan, perdagangan bebas, dan industri. Adapun kerjasama di bidang politik dan keamanan, yaitu bertujuan untuk menciptakan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Nah, dengan mempelajari materi ini, kita bisa tahu bahwa Indonesia berperan serta di bidang ekonomi, politik, dan keamanan dalam organisasi ASEAN. Kita berharap semoga perekonomian, politik, dan keamanan di Indonesia dapat stabil dan terjaga. Untuk proyek hari ini, silakan sebutkan 5 manfaat yang dapat kita rasakan dengan adanya kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Yang kedua, gambarkan peta Asia Tenggara dan sebutkanlah negara-negara anggota ASEAN. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Kita tutup kegiatan pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.